Stellar Transformations, episode 333. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada saat 72 ahli tingkat kaisar meninggalkan pintu masuk kuil dewa yang mempesona dan kembali untuk memberitahu pemimpin mereka masing-masing, Qin Yu sekali lagi telah melewati penghalang ilusi ilahi di wilayah luar kuil dewa yang mempesona dan tiba di halaman dalam kuil dewa yang mempesona itu sendiri. Qin Yu, Paman Fu terkejut sekaligus senang dengan kedatangan Qin Yu. Baru beberapa hari dan kau sudah kembali. Mungkinkah kau berhasil menemukan cara untuk membuka istana artefak? Qin Yu segera melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak. Baru beberapa hari, aku belum mencapai peningkatan yang begitu besar. Alasan aku datang hari ini adalah karena ada urusan yang ingin ku bantu Paman Fu. Benar, itu yang kupikirkan. Silakan sampaikan masalahmu. Karena kau adalah penerus kuil dewa penyihir, selama aku bisa mewujudkannya, aku pasti akan membantumu, kata Paman Fu sambil tersenyum. Paman Fu, apakah Paman mahir dalam hal susunan formasi dan penghalang? Tanya Qin Yu dengan penuh harapan. Alasan kedatangannya hari ini adalah agar ayahandanya dan mereka lebih aman. Ia telah memikirkan istana abadi Qin Yu. Namun, penghalang di istana abadi Qin Yu masih terlalu lemah untuk para ahli tingkat kaisar abadi level 9. Karena itu, Qin Yu memikirkan Paman Fu. Menurut apa yang dikatakan oleh kepala kuil dewa yang mempesona, untuk menciptakan artefak, seseorang harus memiliki tingkat pemahaman yang cukup dalam hal susunan formasi dan penghalang. Dengan demikian, Qin Yu percaya bahwa Paman Fu yang telah mengikuti kepala kuil dewa yang mempesona selama bertahun-tahun pasti sangat mahir dalam penghalang ilahi. Qin Yu tidak perlu Paman Fu untuk mengetahui banyak tentang susunan formasi dan penghalang. Yang dia inginkan hanyalah agar Paman Fu menempatkan beberapa penghalang ilahi di istana abadi Qin Yu. Dia percaya bahwa jika itu terjadi, maka bahkan kaisar mistik pun tidak akan mampu menembus istana abadi Qin Yu. Susunan formasi dan penghalang. Paman Fu mengelus kumisnya dan tertawa. Qin Yu, kau juga tahu bahwa aku tidak memiliki jiwa dan tidak mampu memahami hukum spasial. Saat bosan, aku biasanya meneliti beberapa susunan formasi yang rumit. Untuk susunan formasi dan penghalang, aku tidak bisa dianggap sebagai pakar hebat, tetapi aku masih bisa dianggap cukup mahir di alam ilahi. Paman Fu telah mengikuti guru kuil dewa yang mempesona selama bertahun-tahun. Karena tubuhnya diciptakan oleh guru kuil dewa yang mempesona, energi tubuhnya disediakan oleh batu energi alam ilahi. Dia tidak perlu berlatih. Karena itu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meneliti susunan formasi dan penghalang. Paman Fu jelas dapat dianggap sebagai ahli di bidang susunan formasi dan penghalang. Namun, Qin Yu tidak menyadari dalam nada bicara Paman Fu bahwa ia sedang bersikap rendah hati. Cukup, aku tidak butuh Paman Fu yang sangat kuat. Aku hanya butuh beberapa perisai ilahi pertahanan yang ampuh, kata Qin Yu buru-buru. Bersamaan dengan itu, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah mutiara. Paman Fu, ini adalah mutiara yang berubah dari istana abadi. Aku ingin Paman Fu membantuku memasang beberapa penghalang pertahanan di istana abadi ini. Qin Yu segera menyampaikan tujuan kedatangannya. Paman Fu menatap Qin Yu dengan bingung. Qin Yu, mengapa kau repot-repot dengan ini? Mungkinkah dengan kekuatan seranganmu saat ini, masih ada orang-orang di alam abadi, iblis, dan setan yang mampu mengancammu? Tidak, ini untuk ayahku dan juga saudara-saudaraku, kata Qin Yu. Aku khawatir setelah aku naik ke alam ilahi, ayahku dan mereka mungkin diserang oleh orang-orang tertentu. Karena itu, aku ingin memberi mereka istana abadi yang dapat melindungi mereka. Paman Fu menyadari tujuan Qin Yu. Dia segera menepuk bahu Qin Yu. Dengan percaya diri, dia berkata, alam abadi, alam iblis, dan alam setan. Haha, aku, Afu, adalah seseorang yang telah mengikuti guruku dan melihat masyarakat yang lebih luas. Orang-orang yang biasanya berteman denganku biasanya juga ahli dewa langit kelas 1. Susunan formasi dan penghalang. Meskipun aku tidak bisa dianggap sebagai ahli hebat dalam hal itu, tetapi bahkan jika aku hanya membuat beberapa saja, tidak ada dewa biasa yang mampu menembusnya.
Qin Yu langsung merasa sangat gembira. Susunan formasi dan penghalang yang bahkan dewa biasa pun tidak mampu tembus, apakah masih perlu takut pada kaisar mistik dan mereka sekarang? Paman Fu, terima kasih. Qin Yu membawa kembali istana abadi Qin Yu ke alam Jianglan. Bersamaan dengan itu, dia berkata, Paman Fu, tempat ini terlalu kecil. Mari ikut aku ke alam Jianglan, mari kita atur susunan formasi dan penghalang dengan benar di sana. Luas halaman istana tidak besar. Untuk memasang penghalang di istana abadi Qin Yu, mereka perlu mengembalikannya ke ukuran semula. Paman Fu adalah pengurus rumah tangga kuil dewa mempesona dan Qin Yu adalah satu-satunya penerus kuil dewa mempesona. Karena itu, Qin Yu tidak keberatan Paman Fu mengetahui tentang alam Jianglan. Alam Jianglan, Paman Fu terkejut. Kemudian dia tersenyum dan berkata, dari namanya, sepertinya itu adalah artefak ilahi spasial. Luar biasa. Luar biasa, bagus, aku akan pergi dan melihatnya. Dengan niat yang terpancar dari pikiran Qin Yu, Paman Fu yang tidak melawannya telah diserap ke dalam alam Jianglan. Di dalam ruang lapisan pertama alam Jianglan, sebuah istana tiba-tiba muncul di hamparan padang rumput. Itu adalah istana abadi Qin Yu. Adapun Qin Yu dan Paman Fu, mereka berdiri di udara. Paman Fu memandang sekelilingnya dengan takjub. Merasakan energi roh elemen di dalam alam Jianglan, Paman Fu berseru kagum. Sungguh menakjubkan, artefak ini benar-benar mampu membiarkan energi roh elemen dari luar masuk ke dalamnya. Dan dari penampilannya, alam ini tak terbatas. Orang yang menciptakan artefak ilahi spasial seperti ini, kekuatannya pasti tidak kalah dengan guruku. Paman Fu masih belum tahu bahwa alam Jianglan sebenarnya terbagi menjadi 3 lapisan berbeda dan setiap lapisan memiliki aliran waktu yang berbeda. Seandainya Paman Fu tahu bahwa bahkan waktu pun berubah di alam Jianglan, maka dia mungkin akan lebih terkejut lagi. Baiklah kalau begitu, sudah lama sekali aku tidak menyusun formasi. Aku agak gatal ingin segera memulainya, kata Paman Fu sambil tersenyum. Bersamaan dengan itu, dia terbang ke istana abadi Qin Yu. Qin Yu, singkirkan semua penghalang yang ada di sana sebelumnya. Jelas sekali, Paman Fu sama sekali tidak peduli dengan semua susunan formasi yang telah ditempatkan Kaisar Abadi Niyang di istana abadi Qin Yu. Qin Yu tersenyum. Paman Fu memang Paman Fu. Pembantu rumah tangga dari pengrajin artefak nomor 1 di alam ilahi juga bukan orang yang bisa kau remehkan. Seketika itu juga, Qin Yu menyingkirkan semua penghalang di istana abadi Qin Yu. Istana abadi Qin Yu saat ini sama sekali tidak memiliki penghalang. Paman Fu bebas menempatkan apapun yang dia inginkan di sana. Tidak perlu penghalang yang sangat kuat di alam abadi, iblis, dan setan. Sebaiknya kita tidak terlalu serius. Paman Fu mengulurkan tangannya. 10 pancaran cahaya keluar dari jari-jarinya secara bersamaan. Ke-10 pancaran cahaya itu saling berpotongan, menyatu, atau membentuk berbagai simbol aneh. Pada akhirnya, ia berbentuk jaring dan sepenuhnya membungkus istana abadi Qin Yu. Setelah itu, ia menyatu dengan istana abadi Qin Yu. Pertahanan, serangan, dan penghalang ilusi, masing-masing satu. Paman Fu mengangguk pelan, kemudian dia menutup matanya. 10 jarinya sesekali menjentikkan dan sesekali membentuk segel tangan. Dengan begitu, susunan formasi terintegrasi ke dalam istana abadi Qin Yu. Setelah sekitar 1 jam, sepanjang waktu itu, Qin Yu diam-diam mengamati dari samping. Namun, Qin Yu harus mengakui bahwa dia sama sekali tidak mengerti susunan formasi yang telah dibuat. Untuk susunan formasi yang dibuat oleh para ahli tingkat Kaisar Abadi, dia masih bisa memahami apa yang dia saksikan meskipun dengan susah payah. Namun, susunan formasi yang dibuat Paman Fu, meskipun tampak sangat sederhana, Qin Yu sama sekali tidak dapat memahaminya. Bagaimana mungkin segel tangan dan formasi aneh itu bisa menyatu dan membentuk penghalang ilahi? Sudah selesai. Paman Fu tersenyum sambil terbang kembali ke tempat Qin Yu berada. Paman Fu, bagaimana kekuatan penghalang yang Paman pasang di kediaman abadi Qin Yu? Qin Yu langsung bertanya. Paman Fu berkata dengan percaya diri, aku tidak mengerahkan banyak usaha atau energi. Lagi pula, energiku berasal dari inti kristal spiritual ilahi. Aku telah menempatkan total 3 penghalang ilahi di atasnya. 1 adalah penghalang ofensif, 1 adalah penghalang defensif, dan yang terakhir adalah penghalang ilusi.
Penghalang ilusi yang kupasang ini lebih kuat daripada penghalang ilusi peringkat terendah yang dipasang di wilayah luar kuil Dewa Pemikat. Saat Paman Fu mengatakan ini, Qin Yu mulai tersenyum. Penghalang ilusi kuil dewa yang mempesona, kecuali mereka yang memiliki lukisan dewa yang mempesona, belum ada seorang pun yang berhasil melewatinya dan mencapai kuil dewa yang mempesona. Namun, penghalang yang ditempatkan di sekitar kuil dewa yang mempesona hanyalah penghalang ilusi ilahi tingkat terendah. Akan tetapi, penghalang yang Paman Fu tempatkan di Istana Abadi King Yu, sebuah penghalang ilusi ilahi biasa, bahkan lebih kuat. Adapun penghalang pertahanan ini, dewa biasa tidak mampu menembusnya. Pertahanannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan segel yang kau tembus menggunakan tombak ilahi salju meredup. Jika kau menggunakan tombak ilahi salju meredup, maka kau seharusnya mampu menembusnya dengan mengerahkan seluruh kekuatanmu, lanjut Paman Fu. Qin Yu tersenyum puas. Dengan penghalang pertahanan sekuat itu, bagaimana mungkin Qin Yu tidak puas? Adapun penghalang ofensif itu, ia hanya dapat menyerang mereka yang berada di dalam Istana Abadi King Yu. Ia tidak dapat menyerang mereka yang berada di luar Istana Abadi. Adapun kekuatan serangannya, itu tidak dapat dianggap kuat. Meskipun Kaisar Abadi tingkat 9 biasa tidak akan mampu menahannya, ceritanya akan berbeda jika mereka memiliki artefak ilahi surgawi atau harta spiritual Grand Miss. Kata Paman Fu dengan jujur. Namun, Qin Yu sama sekali tidak keberatan dengan hal itu. Penghalang ofensif. Haha, kemungkinan besar tidak akan ada kebutuhannya. Aku akan menyuruh ayahku untuk tidak mengizinkan orang luar memasuki tempat itu, kata Qin Yu sambil tersenyum. Lagi pula, artefak ilahi surgawi dan harta spiritual Grand Miss juga merupakan sesuatu yang tidak banyak dimiliki orang di alam abadi, iblis, dan setan. Saat Qin Yu menyelesaikan kalimatnya, dia teringat akan 3 kaisar agung alam iblis dan 3 penguasa agung alam bintang kegelapan. Harta warisan Kaisar Iblis Peng dan Kaisar Naga yang disebut-sebut itu jelas lebih kuat daripada artefak ilahi. Seharusnya itu adalah artefak ilahi surgawi atau harta spiritual Grand Miss. Adapun harta warisan 3 penguasa agung alam bintang gelap, kemungkinan besar juga merupakan artefak ilahi surgawi atau harta spiritual Grand Miss. 3 penghalang ilahi yang ditempatkan pada penghalang abadi King Yu telah membuat Qin Yu sangat gembira. Setelah berterima kasih kepada Paman Fu, Qin Yu langsung meninggalkan kuil dewa yang mempesona. Kali ini, alasan Qin Yu memutuskan untuk menerobos segel adalah pertama, untuk mengintimidasi semua kekuatan di alam abadi, iblis, dan setan. Kedua, lempengan gelar lorong yang diberikan kepadanya oleh 3 penguasa agung tidak mengandung banyak energi. Lempengan itu hanya mampu membuka segel beberapa kali. Dengan demikian, Qin Yu hanya bisa menerobos segel untuk masuk dan keluar. Adapun cara menembus segel untuk masuk dan keluar, Qin Yu telah memilih segel di pintu masuk yang terletak di alam iblis. Setelah meninggalkan kuil dewa yang mempesona, Qin Yu dengan cepat menuju ke bintang matahari ikan. Galaksi musim semi yang mengalir. Bintang matahari ikan. Di dalam sebuah ruangan di halaman istana mewah klan Qin. Hanya Qin Yu, Qin De, dan Qin Feng yang berada di ruangan itu. Yuer, apakah istana abadi King Yu ini benar-benar sekuat yang kau katakan? Qin De menatap Qin Yu dengan ekspresi tak percaya. Dalam beberapa hari Qin Yu menghilang, Qin De, Qin Feng, dan yang lainnya juga menebak-nebak apa yang sedang dilakukan Qin Yu. Namun, tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa Qin Yu akan memberi mereka kejutan besar saat kembali. Qin Feng juga menatap Qin Yu. Yu kecil, ada penghalang sekuat ini. Seharusnya tidak mungkin, kan? Kakak, ayahanda raja, mohon tenanglah. Kali ini, ketika aku pergi, aku telah meminta bantuan dari seorang ahli alam ilahi. Penghalang yang ditempatkan di Istana Abadi King Yu semuanya adalah penghalang ilahi. Penghalang itu sangat kuat sehingga orang-orang dari alam abadi, iblis, dan setan pun tidak dapat memasukinya. Qin Yu berkata dengan penuh keyakinan, "Ayahanda Raja, segera ikat inti dari Istana Abadi King Yu ini. Inti roh elemen. Ayahanda Raja, Istana Abadi King Yu ini akan berada di bawah kendalimu di masa depan." Dengan gembira, Qin De menatap Qin Yu. "Yuer, jujur saja, ayahandamu, aku benar-benar agak takut sekarang." Sambil berkata demikian, Qin De bahkan menertawakan dirinya sendiri. Penghalang ilahi, itu sesuatu yang bahkan tidak berani kubayangkan. Sambil berkata demikian, Qin De juga menghela napas beberapa kali. Sebagai seorang ayah,
melihat putranya begitu luar biasa dan melampaui imajinasinya berulang kali. Lalu apa yang bisa dikatakan seorang ayah kepada putranya? Yang bisa dilakukannya hanyalah merasa bangga pada putranya. Ayahanda Raja, Yu kecil, kurasa kita sebaiknya menempatkan istana abadi King Yu di planet lain dan juga memindahkan sebagian besar anggota klan Qin kita ke planet itu. Adapun bintang matahari ikan, seharusnya tidak masalah asalkan kita meninggalkan beberapa orang di sana. Mengetahui dendam antara Yu kecil dan Kaisar Mistik, aku pun tidak bisa tenang. Qin Feng berbicara. Setelah mendengarnya, Qin Yu terdiam sejenak. Kemudian dia berkata, aku setuju. Galaksi mata air mengalir ini adalah wilayah Kaisar Mistik. Namun, sebuah galaksi di sebelah barat galaksi mata air mengalir, galaksi matahari terbakar, adalah wilayah Kaisar Api Alam Abadi. Akan lebih aman di sana. Bagus, kita akan menempatkan istana abadi King Yu di sebuah planet di galaksi matahari terbakar. Qin De juga mengangguk dan berkata. Tak lama kemudian, Qin De mulai mengikat inti roh elemen. Di dalam sekte 9 amplifikasi. Di dalam istana megah milik Kaisar Mistik, pemimpin sekte 9 amplifikasi membungkuk dan berkata, Yang mulia, sebagian besar anggota klan Qin telah meninggalkan bintang matahari ikan. Menurut murid perempuan yang telah menikah dengan klan Qin, mereka telah bermigrasi ke bintang kediaman kebajikan di galaksi matahari terik. Bintang kediaman kebajikan. Sudut bibir Kaisar Mistik sedikit terangkat. Tatapannya mengandung senyum di dalamnya. Mereka memang telah melakukan apa yang kuharapkan. Qin Yu ini benar-benar tidak merasa nyaman di dekatku dan telah memindahkan keluarganya ke planet lain. Kaisar Mistik berbalik dan menatap pemimpin sekte 9 amplifikasi. Meskipun sebagian besar klan Qin telah pergi, bukankah masih ada sebagian dari mereka yang tersisa? Perlakukan orang-orang dari klan Qin ini dengan baik seperti sebelumnya. Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal lain. Anda bisa pergi sekarang. Ya, Yang Mulia. Meskipun ketua sekte 9 amplifikasi bingung mengenai rencana Kaisar Mistik, dia tidak pernah sekalipun mengungkapkan pikirannya. Kaisar Mistik itu tersenyum. Dengan suara lembut, dia berkata, Qin Yu, oh bagaimana kau bisa tahu bahwa aku tidak pernah berniat membunuh seluruh keluargamu? Namun, apa yang telah kau lakukan jelas menunjukkan bahwa kau takut padaku. Sepertinya, rencanaku seharusnya bisa berhasil. Galaksi matahari terbakar. Bintang kediaman kebajikan. Qin Yu membeli sebuah pegunungan di bintang kediaman kebajikan. Ini termasuk beberapa istana di puncak pegunungan tersebut. Dengan kekayaan Qin Yu saat ini, membeli sebuah pegunungan sangat mudah baginya. Beberapa istana ini telah menjadi kediaman para anggota klan Qin. Adapun istana abadi King Yu, letaknya berada di jurang di dalam pegunungan. Orang-orang penting dari klan Qin biasanya tinggal di istana abadi King Yu ini. Pada saat yang sama, klan Qin juga telah membeli beberapa ribu pelayan di bintang kediaman kebajikan. Hou Fei, Hei Yu, Bai Ling, Hei Tong, dan sejumlah besar orang lainnya juga telah keluar dari alam Jianglan. Mereka juga memutuskan untuk tinggal di klan Qin. Lagi pula, di sana ada lebih banyak orang. Beberapa hari terakhir ini, mereka juga menjalani hidup mereka dengan santai. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Sebuah ujung tombak hitam menerobos ruang angkasa. Dengan keagungan yang tak tertandingi, seperti petir yang jatuh dari surga, ia menusuk Qin Yu. Adapun Qin Yu, ia hanya menepisnya dengan tangan kanannya dan dengan santai mematahkan serangan itu. Hei Yu, serangan tongkat tunggal yang mengguncang langit itu sulit disempurnakan. Serangan tombak tunggalmu yang mengguncang langit juga sulit disempurnakan, Qin Yu menghibur. Dengan penglihatan Qin Yu, dia tentu saja bisa mengetahui bahwa serangan tombak yang dilancarkan Hei Yu kepadanya belum mencapai intisari dari serangan tongkat tunggal yang mengguncang langit. Kakak, aku tidak bisa menahan diri. Kaisar Kera Agung itu, bukankah dia juga hanya seseorang yang mengetahui jurus 3 tongkat yang mengguncang surga? Namun, bukankah statusnya sama dengan Kaisar Iblis Peng? Terlebih lagi, dengan armor pertempuran bulu hitamku, pertahananku jelas sebanding dengan artefak ilahi berkualitas tinggi. Teknik gerakku juga lebih baik daripada Kaisar Kera Agung. Tombak penembus awan yang diberikan Paman Lan kepadaku ini juga sangat ampuh. Aku seharusnya bisa membunuh Kaisar Iblis Peng itu. Hei Yu sedikit tidak sabar. Permusuhan yang timbul akibat membunuh orang tuanya benar-benar tidak dapat didamaikan.
Kecepatanmu masih belum sebaik Kaisar Iblis Peng. Qin Yu menghela napas. Melihat ekspresi He Yu, Qin Yu tahu bahwa dia tidak bisa membujuknya. Karena itu, dia berkata, "Baiklah, karena kau menuntutnya seperti itu, aku akan setuju kau pergi mencari Kaisar Iblis Peng untuk membalas dendam."